Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nida Nur Istiqomah, Wiwit Diawati, Aziza Mega Astari akan mempresentasikan bab sistem pembayaran internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, SE. Yang pertama, ada pertukaran barter. Dalam suatu negara, pasti dibutuhkan sistem pembayaran yaitu dengan alat tukar atau barter. Perdagangan ini terjadi dengan menukar barang langsung dengan barang. Jadi barter adalah suatu proses tukar-menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai media transaksi, melainkan menggunakan barang atau jasa yang telah disepakati oleh masyarakat sebagai media pertukarannya. Dalam barter, biasanya kesulitan dalam mencari seseorang yang sama-sama membutuhkan barang dan dalam waktu yang bersamaan. Dalam barter suatu negara, terdapat beberapa jenis, yaitu pertukaran barang dengan barang menggunakan alat mata uang asing seperti dolar Amerika, perdagangan antar negara yang saling membutuhkan, dan suatu negara pengimpor bisa mengalihkan barang ke negara lain jika tidak membutuhkan barang tersebut. Masalah lainnya yaitu menentukan nilai yang tepat untuk barang atau jasa yang ditukarkan tersebut. Dalam tukar-menukar ini biasanya dilakukan dengan pertemuan antara pelaku satu dengan pelaku yang kedua dalam ruang lingkup yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, terjadinya teknologi yang canggih dan barter ini bisa dilakukan dengan cara online. Kita bisa mengaksesnya dengan mengakses internet dan mencari sistem barter online. Jika barter tersebut mengalami masalah, yaitu nilai ekspor yang tidak sama dengan nilai impor, dan cara menyelesaikannya dengan membuat neraca pembayaran. Contohnya, dalam tahun 2020, negara C mengimpor 80 unit bahan makanan dan mengekspor ke negara lain plastik sejumlah ekuivalen dengan 70 unit bahan makanan ini. Berarti bahwa negara tersebut telah menerima pinjaman dan negara lain semula 10 unit bahan makanan. Neraca pembayaran negara C tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di PowerPoint-nya. Tanda plus untuk bahan yang kita kirim ke luar negeri dan tanda min untuk barang yang kita terima dari luar negeri. Dalam perdagangan terjadi kegiatan ekspor-impor. Jadi, nilai ekspor suatu negara akan sama dengan nilai impornya. Ekspor-impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang tersebut mengalami kerumitan karena harus lewat daerah pabean yang mengakibatkan kegiatan ekspor-impor membutuhkan waktu lama. Dalam ekspor terjadi dua cara. Yang pertama yaitu pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu barang dapat dikirim terlebih dahulu. Dalam pengurusan dokumen ekspor, jika terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu perusahaan pelayaran, PT Pelindo, Bea dan Cukai, Bank Devisa, dan perusahaan asuransi. B. Defisit dan surplus neraca pembayaran. Neraca pembayaran defisit. Defisit yaitu nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor atau nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Untuk mengatasi defisit ini bisa dilakukan dengan membatasi kegiatan impor dan pemerintah bisa meningkatkan kegiatan ekspor. Namun hal ini tidak mudah untuk meningkatkan ekspor karena ekspor tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri tetapi juga permintaan masyarakat luar negeri. Upaya meningkatkan ekspor dilakukan melalui pengendalian harga dalam negeri, devaluasi, dan perjanjian internasional. Neraca pembayaran surplus. Surplus adalah nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor atau jumlah pembayaran ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Surplus neraca pembayaran menggambarkan suatu negara memiliki cadangan devisa dan dana lebih. Cadangan dana devisa yang berlebih ini bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya ada neraca pembayaran seimbang. Terjadi jika transaksi pembayaran ke luar negeri sama dengan penerimaan dari luar negeri. Suatu negara dapat mengalami surplus neraca pembayaran jika menambah nilai ekspor atau menurunkan nilai impor. Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran yaitu transaksi ekonomi internasional, sedangkan transaksi yang tidak dicatat yaitu transaksi bantuan militer. Dalam neraca pembayaran terdapat dua komponen yaitu transaksi berjalan dan neraca modal. Yang transaksi berjalan itu adalah bagaimana mengukur penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa.
dalam neraca berjalan yang surplus, yaitu negara yang memberikan pinjaman bersih ke seluruh negeri. Yang B dalam neraca berjalan yang defisit, yaitu negara menerima pinjaman bersih dari seluruh negara. Selanjutnya ada neraca modal, adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan pinjaman atau penanaman modal yang terjadi antara dua negara untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Investasi jangka pendek misalnya membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan investasi jangka panjang untuk membeli saham untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan neraca pembayaran. Tujuannya, yang A, neraca pembayaran dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar maupun dana yang masuk. Yang B, kita bisa mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang C, kita bisa mengetahui bertambah atau berkurangnya surplus dan defisit dalam suatu neraca pembayaran. Kita bisa mengetahui aliran sumber daya pengekspor barang atau modal, atau sebaiknya sebagai pengimpor barang atau modal, dan lain sebagainya itu. Ada fungsi neraca pembayaran, yaitu mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengambil langkah-langkah di bidang ekspor-impor, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional, menjadi alat ukur keadaan perekonomian dan hubungan internasional suatu negara. Bagian C, ada standar emas penuh. Banyak negara yang melakukan transaksi dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan uang emas. Yang dimaksud dengan uang emas di sini bukan hanya logam emas, melainkan kertas yang dijamin memiliki nilai tukar dengan logam emas pada bank. Negara yang menggunakan uang emas dalam bertransaksi di dalam maupun luar negeri menganut sistem standar emas penuh. Dalam sistem standar emas penuh, defisit neraca pembayaran berakibat berkurangnya jumlah uang yang beredar di dalam negeri, sebesar jumlah yang sama persis dengan besarnya defisit. Begitupun sebaliknya, surplus neraca pembayaran berarti bertambahnya jumlah yang beredar dengan jumlah yang sama besarnya dengan surplus. Nilai standar emas cenderung lebih stabil sehingga bisa menjaga stabilitas nilai tukar uang. Standar emas bisa membantu perekonomian yang menciptakan sistem moneter seragam. Sistem moneter tersebut bisa mengalami kerusakan jika pelaku menyatakan emas sebagai standar, mulai berbuat curang dengan cara memasukkan emas atau mengurangi kadar emas. Kelemahan yang utama yaitu jumlah emas yang cukup langka sehingga mengancam persediaan emas suatu negara. Sebagai standar emas penuh ini, sumber dayanya tidak dapat diperbarui sehingga sulit mengikuti pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sistem standar emas ini berlaku mulai abad ke-19, tepatnya tahun 1821. Saat itu, pemerintahan Inggris menggunakan standar emas penuh sebagai alat pembayaran, dan penerapan standar emas ini diikuti oleh negara Jerman dan Prancis, sehingga digunakan oleh Amerika Serikat. Sistem standar emas yang diterapkan di Eropa pada abad 19 memiliki beberapa ketentuan, yaitu setiap mata uang yang menggunakan sistem ini harus memiliki kandungan emas tertentu yang ditentukan nilai nominalnya. Pemerintah tidak boleh mengintervensi usaha pengembalian kenaikan atau penurunan penawaran mata uang domestik yang disebabkan oleh ekspor atau impor emas tersebut. Tidak ada pembatasan ekspor impor tersebut. Dalam sistem standar emas, peningkatan ekspor dapat terjadi jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka akan terjadi penurunan penawaran emas karena kebutuhan pendanaan impor yang menyebabkan penurunan tingkat harga. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem standar emas ini, diantaranya distribusi tambang emas relatif tidak merata sehingga memberikan signor bagi negara tertentu, dan pertambangan emas membutuhkan biaya yang besar yang mengakibatkan keniscayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, biaya marginal akan mengalami peningkatan bergantung pada pemasokan emas yang cukup karena kelangkaan emas yang berpengaruh pada harga bahan dasar mata uang tersebut. Bagian D, ada mekanisme Hume. Hamdi mengutip pandangan Hume yang menyatakan bahwa jika suatu negara surplus neraca pembayaran internasional, maka akan terjadi aliran emas masuk yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Bertambahnya jumlah yang beredar ini mendorong masyarakat meningkatkan permintaan barang domestik. Apabila persediaan barang domestik belum mencukupi, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau excess demand.
yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang domestik. Dengan meningkatnya harga barang domestik, maka orang luar negeri akan mengurangi pembelian barang dari negara tersebut. Pada saat yang sama, ada masyarakat domestik yang cenderung membeli barang dari luar negeri yang harganya relatif murah dibanding harga domestik. Bisa dilihat untuk neraca pembayaran internasional menurut David Hume. Dari pandangan David Hume tersebut, di atas dapat dirumuskan bahwa neraca perdagangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar melalui mekanisme harga barang impor dan harga barang ekspor. Apabila jumlah yang beredar naik, harga domestik naik dan harga barang impor turun. Hal ini menyebabkan ekspor turun dan impor naik. Akibatnya, posisi neraca perdagangan akan defisit. Demikian sebaliknya, asumsi yang digunakan adalah tanpa campur tangan pemerintah. Kelemahan pemikiran Hume tersebut terletak pada asumsi bahwa hanya jumlah uang beredar yang mempengaruhi posisi neraca perdagangan. Hume tidak mempertimbangkan faktor lain seperti tingkat pendapatan negara melakukan perdagangan internasional. Selain itu, mekanisme otomatis memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri. Hal ini justru dapat memperburuk kondisi neraca perdagangan suatu negara. Bagian E ada sistem devisa emas. Perkembangan ekonomi dan volume dalam bertransaksi sangat meningkatkan dan mengakibatkan emas tidak dapat mencukupi kebutuhan bertransaksi, sehingga mengakibatkan terjadinya penghambatan dalam lajur perdagangan. Maka dari itu, pemerintah melarang masyarakat bertransaksi menggunakan emas, melainkan menggunakan uang kertas, dan menggunakan emas sebagai devisa negara. Emas hanya digunakan sebagai alat tukar atau transaksi luar negeri. Negara yang menggunakan emas sebagai alat pembayaran luar negeri tetapi tidak digunakan sebagai alat pembayaran di dalam negeri, menganut sistem devisa emas. Meskipun bank sentral dapat mencetak uang kertas, tetapi jumlah uang kertas tersebut harus sebanding dengan stok emas yang tersedia. Bagian F ada mata uang internasional. Pada saat emas menjadi sistem pembayaran internasional, terjadi peningkatan terhadap perdagangan internasional, dan emas tidak dapat mengimbangi peningkatan tersebut sehingga muncul beberapa mata uang cadangan sebagai alat pembayaran internasional. Salah satunya pound sterling telah menjadi mata uang domestik di Inggris dan juga telah digunakan oleh beberapa negara sebagai alat pembayaran internasional. Selain pound sterling, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan. Dikarenakan ketidakstabilan nilai peranan pound sterling dan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan internasional, terjadi kemerosotan, sehingga para pengguna kembali menggunakan emas sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing ini adalah mata uang yang diakui dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing ini mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Fungsi valuta asing antara lain: yang pertama, alat tukar internasional; yang kedua, alat pengendali internasional; yang ketiga, alat pembayaran internasional; yang keempat, alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda-beda untuk melakukan transaksi. Berikut adalah mata uang yang berbeda-beda, antaranya dolar Amerika Serikat, euro mata, yen Jepang, pound sterling, franc Swiss, dolar Kanada. Bagian G ada sistem kurs devisa. Yang pertama ada kurs devisa tetap, merupakan sistem tukar-menukar mata uang domestik yang dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang juga fluktuasi pergerakan harga, sehingga para konsumen maupun produsen agar mendapat kepastian dan kestabilan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada kurs devisa mengambang, merupakan kursi permintaan dan penawaran nilai mata uang asing yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, sehingga besar kecilnya nilai tukar-menukar ditentukan oleh harga pasar itu sendiri. Keuntungan dari kurs bebas ini bahwa tingkat kurs yang berlaku selalu sama dengan tingkat kurs keseimbangan, karena pasar selalu menyeimbangkan jumlah devisa masuk dengan yang keluar. Yang C ada teori paritas tenaga beli, merupakan nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk melihat selisih inflasi antar dua negara, sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli produk asing.
Dalam hal ini, nilai tukar tidak bersifat tetap, tetapi akan berubah untuk mempertahankan paritas daya beli. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.